Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidis syuhur wa anzalal qur'ana kama anzala fi Taurata wal Injil waz Zabur wa farada syiyamahu wa du'afa li shaimil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba al jazal masul. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Soimin, soimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salam kita sanjungkan kepada baginda terkasih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas kita di hari yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan ngidkun minan nar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami akan menyampaikan materi yaitu puasa yang pahalanya bisa hilang. Dalam sebuah hadis disampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Yang artinya betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Ada beberapa yang menjadikan seseorang sudah puasa sejak dari pagi sampai sore, tapi yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Dalam hadis yang lain disampaikan khamsun yuftiruna shaim. Ada 5 hal yang menjadikan pahala puasa itu bisa hilang atau setidak-tidaknya itu berkurang. Mana 5 itu? Yang pertama, al-hibatu adalah ghibah. Hibah bahasa lain adalah ya ngerasani, kalau istilah Jawa itu ngerasani. Kita sering sekali kadang melihat di tayangan televisi seseorang itu dengan mudahnya kadang hibah itu cenderung dengan lebih ke arah menjelekkan. Walaupun kadang dia bicara, ini saya mengatakan yang sebenarnya. Tapi terkadang yang sebenarnya itu, yang cenderungnya itu sering ke yang jelek. Dan ingat, sekarang dunia sudah era digital. Terkadang seseorang itu dia menggunakan WA atau menggunakan kalau dulu kan SMS atau di IG dan lain sebagainya. Nah, ketika dia itu berkata sesuatu, dia bilang mungkin saya sampaikan hanya kepada kamu, saya hanya kepada kamu saja, dan nggak usah diceritakan kepada yang lain. Tapi ketika itu dia juga akan ketemu dengan orang lain, itu dia juga akan bercerita yang sama, dia akan menceritakan kejelekan orang tersebut. Nah, sehingga ketika ini berlanjut terus menerus, itu akhirnya bisa berdampak bahwa itu akan menjadi dosa jariah. Ketika ada amal jariah, maka bisa menjadi dosa jariah. Sekali orang misalkan WA, dia WA itu kirim kepada orang, menjelekkan orang, kemudian akan dikirim, bahkan bisa kembali ke diri kita sendiri. Maka itu sebuah dosa besar yang harus hati-hati. Nah, ketika orang itu sedang puasa, menjalankan itu, maka sangat mungkin pahala puasa itu tidak hanya berkurang, tapi bisa hilang sama sekali. Apalagi ketika kita ghibah atau gosip ini pahala kita bisa diambil untuk orang yang kita gosipi. Sehingga besok di akhirat ada seseorang yang kelihatannya pahalanya banyak sekali, dia merasa pahalanya banyak, tapi ternyata di hadapan Allah dihitung justru malah satu persatu itu hilang. Yang akhirnya kebaikan dan kejelekan itu lebih banyak kejelekan. Itu yang pertama. Yang kedua, an-namimatu, mengadu domba. Mengadu domba ini lebih cenderung ke arah atau diawali dari
rasa benci. Biasanya adu domba itu berawal dari benci. Ketika seseorang itu benci, kemudian kebencian itu dia ceritakan kepada seseorang, dia menjelek-jelekan orang lain di depan orang tersebut. Begitu juga nanti orang tersebut dia akan jelek-jelekan kepada orang yang lain lagi. Seolah-olah dia mengatakan kalau dia itu sedang memuji kamu. Begitu juga nanti dia ketemu yang lain, sama. Dia juga akan bercerita, dia juga memuji kamu. Sehingga ketika kedua-duanya dia adu domba, maka akan terjadi saling bertikai, saling bercerai. Nah ini yang terkadang tanpa disadari bahwa itu menimbulkan ekses yang cukup luar biasa, menjadikan seseorang itu akhirnya yang tadinya rukun itu berdampak menjadi bertikai atau bercerai, dan itu bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan. Kemudian yang ketiga adalah al-kadzib, kizib, bohong, dusta. Dan ingat bahwa dusta adalah salah satu dari ciri-ciri munafik. Seseorang ketika sekali berdusta, dia biasanya akan terus berdusta karena sudah terlanjur. Sekali dia bilang salah, kemudian ketemu dengan orang yang lain lagi, dia akan mempertahankan kata-kata yang dulu pertama kali dia sampaikan itu, dia akan pertahankan, padahal itu salah. Dan terus ketika dia ketemu dengan siapapun, dia akan mempertahankan kata-kata itu, sehingga dia akan berbohong. Orang kalau sudah berbohong berkali-kali, itu biasanya kepercayaan masyarakat akan berkurang. Lah, dia sering bohong. Dia sering apa yang dikatakannya itu salah. Sehingga pada saat betul-betul dia tidak berbohong pun, orang akan mengatakan dia berbohong. Bahkan dalam kondisi misalkan rumahnya kebakaran, dia tolong-tolong pun bisa saja orang wah itu pasti berbohong. Nah, karena 1, 2, 3 kali dia berbohong, maka akan dicap seterusnya sebagai pembohong. Dan bohong ini akan besar sekali. Yang paling kecil lah, bohong yang paling kecil yang kadang terjadi. Nah, seseorang ketika ditunggu janjian jam 1 nggak datang-datang, ternyata dia di WA. Posisinya di mana? OTW itu on the way atau ojo takon wae. Nah, terkadang yang seperti ini padahal dia masih di rumah, belum siap-siap, tapi sudah dengan mudahnya OTW biar nanti mungkin nggak ditanya lagi. Sementara yang janjian sudah menunggu sejak lama. Nah, yang seperti ini terkadang kita begitu mudahnya untuk berbuat bohong. Kemudian yang keempat, wan nadru bil aurat, melihat dengan syahwat. Ketika kita bukan bulan puasa saja, ketika kita misal melihat lawan jenis, kalau sekali lah, itu taruhlah rezeki lah, ketika kita tak sengaja kita melihat. Tapi ketika kita diteruskan, seolah-olah matanya ditutupi tapi melihat terus, nah akhirnya bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Makanya ini bulan puasa, betul-betul jaga. Taruhlah ketika kita melihat seperti itu, ini soimun, saya sedang puasa. Karena ini berdampak bisa lebih luas lagi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Nah, seseorang yang sumpah palsu kadang dengan mudahnya dia meyakinkan seseorang untuk apa yang dikatakan itu benar. Bahkan kadang sampai berkali ditanya, dia yakin bahkan sampai mengeluarkan wallahi, demi Allah, bila, itu berbahaya sekali. Kadang yakin, kalau kok saya tidak melaksanakan aja, itu sudah dosa, apalagi sampai Allah sebagai sumpahnya. Sehingga kesimpulannya dari 5 hal yang tadi kami sampaikan, semuanya akan berujung mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya ada sesuatu yang salah, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.